Masih di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada petugas NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi lalu lintas langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan, di mana saat ini situasi lalu lintas dari arah Pancoran maupun dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Cawang dan Halim dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 150 meter di belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Selipi maupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi kondusif lancar. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Pancoran dalam situasi ramai cenderung padat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi kondusif lancar, lalu lintas dari arah Cawang maupun Halim yang akan menuju ke arah Selipi dan Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dalam situasi relatif lancar pada sore hari ini. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke rekan di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Denada untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Resor Jepara dan Kebumen menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi keselamatan lalu lintas Candi 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan. Kepolisian Resor atau Polres Jepara menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi keselamatan lalu lintas Candi 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari. Operasi keselamatan lalu lintas Candi dimulai dengan ditandai apel gelar pasukan yang berlangsung di Mapolres Jepara. Apel gelar pasukan yang dipimpin Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah, hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya, Kapolres Jepara menyampaikan bahwa operasi keselamatan lalu lintas Candi tahun 2024 merupakan operasi cipta kondisi Kamseltip Carlantas yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang berfokus pada kegiatan preemptif dan preventif serta teguran. Tujuan dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Operasi Keselamatan Candi 2024 juga digelar Polres Kebumen, Jawa Tengah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas selama 14 hari ke depan dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Gelar Operasi Keselamatan Candi 2024 di Polres Kebumen ditandai dengan pemasangan pita tanda operasi saat apel gelar di Mapolres Kebumen. Melalui apel gelar, Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurholis mengungkapkan jika angka pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah terhitung cukup tinggi. Berdasarkan data dari Polda Jawa Tengah, pelanggaran lalu lintas tahun 2023 sebanyak 664.480 pelanggaran, dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 750.656 pelanggaran, turun 11% atau sekitar 86.176 pelanggaran. Selama operasi berlangsung, pihak kepolisian akan melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang berlalu lintas kepada masyarakat. Selanjutnya, patroli dan penjagaan pada lokasi macet serta rawan kecelakaan juga akan lebih ditingkatkan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ITLE
statis maupun mobile, dan belangko teguran juga akan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Dari Humas Polres Jepara dan Kebumen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polda Riau menggelar apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2024 pada Sabtu 2 Maret 2024. Operasi ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif jelang bulan suci Ramadan yang digelar selama 14 hari mulai dari tanggal 4 sampai dengan 17 Maret ke depan. Aksi keselamatan jalan. Kami Duta Pelopor Keselamatan Jalan berikrar bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut menjaga ketertiban lalu lintas jalan, menghargai dan menghormati hak pengguna jalan sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Riau paham sekali bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, apalagi tentang keselamatan di jalan. Banyak elemen-elemen masyarakat terkait, stakeholder terkait, dari pendidikan lalu lintas sejak dini sampai ke manula yang menggunakan fasilitas jalan yang tidak berhenti sampai kapanpun selama dunia ini berputar. Kami lewat apel hari ini menggugah, ingin meminta dedikasi semua stakeholder untuk bersama-sama berkontribusi. Mari kita melaksanakan aksi keselamatan di jalan. Operasi kepolisian kewilayahan dilaksanakan hari ini serentak di seluruh Indonesia. Dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 4 Maret hingga 17 Maret 2024, yang dilaksanakan dengan mengedepankan upaya-upaya simpatik sekali lagi, mengedepankan upaya-upaya simpatik. Saya tekankan, underline, humanis, preventif, dan preventif. Kedepankan betul upaya-upaya ini di tengah-tengah masyarakat, terutama pengguna jalan. Penegakan hukum bisa dilaksanakan, tetapi ultimum remedium, upaya-upaya terakhir pada skala prioritas pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dengan fatalitas tinggi. Mulai hari ini kita ingin bahwa ada operasi keselamatan, ada aksi keselamatan jalan di Provinsi Riau. Ada beberapa hal penekanan dan arahan dari saya sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasi keselamatan Lancang Kuning 2024 sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jaga keselamatan dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, peningkatan disiplin anggota. Yang keempat, terwujudnya masyarakat yang tertib dan patuh hukum dalam berlalu lintas. Yang kelima, hindari kegiatan dan aktivitas yang kontraproduktif. Jangan arogan, harus humanis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara, terutama untuk provinsi yang amat kita cintai, Provinsi Riau, bumi Lancang Kuning yang penuh berkah. Beralih ke informasi lainnya, ajang balap internasional F1 Powerboat 2024 Danau Toba resmi berakhir pada Minggu 3 Maret. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menyebut, gelaran yang digelar kali kedua di Danau Toba ini berjalan lancar tanpa adanya masalah berarti. Sore hari ini
kita masih berlangsung event penyelenggaraan F1 H2O Powerboat 2024 yang kita selenggarakan di Bali G, Tobasa. Kita menyaksikan sekalian bahwa event ini berjalan sebagaimana jadwal dan rencana yang sudah disiapkan oleh panitia. Kami dari kepolisian, Polda Sumatera Utara dan Polres Tobasa, khususnya dari Satgas Operasi Kewilayahan F1 Powerboat Toba 2024 menyelenggarakan pengamanan sebagaimana yang diharapkan dalam event ini. Kita terus memperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu, sebagaimana F1 H2O pertama dilaksanakan tahun 2003, dan kita sudah menemukan beberapa formulasi yang kita rasakan bersama hari ini menjadi jauh lebih baik, lebih efisien. Yang utamanya adalah bagaimana kami bisa mendorong, menyiapkan bagaimana tempat dan main eventnya itu lebih dekat dengan atau lebih mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa di main event maupun di sekitaran tepi Danau Toba untuk mengikuti penyelenggaraan event ini. Tadi saya menyaksikan dan bisa dilihat antusiasme masyarakat, kearifan lokal masyarakat menyiapkan tenda, kursi di depan rumahnya di sepanjang pantai Danau Toba ini menjadi keindahan tersendiri. Tapi sisi lain yang perlu saya informasikan bahwa sampai saat ini hal yang menonjol terkait dengan penyelenggaraan event ini tidak ada sesuatu yang menonjol yang perlu kita terus jaga dari waktu ke waktu. Event ini juga akan berlangsung sampai nanti malam, ada pertunjukan musik. Tentu kita juga akan terus jaga agar masyarakat yang menikmati spot turisme maupun wisata di Danau Toba ini bisa merasakan dan berkesan. Kepolisian bersama seluruh perangkatnya akan menjaga masyarakat dari berbagai hal. Tidak hanya terkait dengan keamanan, namun juga keselamatan. Kita juga bersama dengan stakeholder yang lain, TNI, Basarnas, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, terus berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih kepada masyarakat yang terus bisa menjaga kondusivitas, dan saya juga terima kasih kepada pemerintah daerah yang juga menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan masyarakat, sehingga UMKM yang disiapkan juga saya lihat semua bisa berjalan dengan baik. Kita akan pastikan dan kita akan jaga sampai dengan selesai besok penyelenggaraan event F1 Powerboat 2024. Kami akan segera kembali usai jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.